Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Kak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kakak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena telah berkenan mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Ya, sama-sama. Sebelum kegiatan konseling dimulai, apakah dari kalian berkenan untuk memimpin doa? Saya Ya, silakan dipimpin doa. sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apa dari kalian sudah pernah mendengar apa itu konseling kelompok? Belum Kak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dan setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu permasalahan pada kita dan kita mencari solusinya bersama-sama. Baik. Sebelum kegiatan dimulai, perlu kalian ketahui bahwa dalam konseling kelompok ini ada empat asas yang harus dilakukan atau dicapai. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Ya. Nah, asas kerahasiaan ini kalian harus bisa menjaga rahasia antar satu sama lain. Jadi, kalian tidak boleh menceritakan kepada orang lain selain orang yang berada dalam kelompok ini. Paham? Iya, paham Kak. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, dalam konseling kelompok ini kalian harus bisa terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang meragukan dan mengkhawatirkan antar kelompok. Mengerti? Mengerti Kak. Kemudian selanjutnya yaitu asas kekinian. Jadi jika kalian ada masalah, segera ceritakan, jangan menunda-nunda. Mengerti? Iya. Kemudian asas kesukarelaan. Apakah kalian hadir di sini dengan keterpaksaan? Tidak Kak. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, di sini kalian butuh berapa lama untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? 30 menit. Baik. Kemudian di sini saya sebagai ketua kelompok yang berperan sebagai fasilitator dan kalian sebagai anggota kelompok dan berhak mengajukan pertanyaan dan mengutarakan semua masalah kalian. Kemudian kalian juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam konseling kelompok ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, ini pertama kali kita melakukan konseling kelompok. Apakah kalian sudah saling mengenal? Belum. Boleh perkenalan satu persatu mungkin biar lebih akrab. Kamu duluan, aku duluan? Kamu aja. Aku aja. Ya, nama saya Hafsari Ernisa Songko. Umur saya 19 tahun. Oh, tapi 20 tahun. Alamat saya di Gedung Rejo, Megalu, Jombang. Kalau boleh tahu hobinya apa ya? Oh, menulis. Oh, wah menarik sekali ya. Menarik sekali. Kalau saya perkenalkan, nama saya Sivalanda. Umur saya baru 20 tahun bulan ini dan alamat saya Desa Jogoroto, Dusun Jogoroto, RT 3 RW 7, Kecamatan Jombang. Kalau boleh tahu juga hobinya apa? Kalau aku sih renang, yang penting kan enggak pakro ya. Menarik sekali ya, yang sangat Kamu menarik. bisa aja. Baik, kalian sudah mengenal satu sama lain ya. Ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Bisa disebutkan asas-asas apa saja yang harus dilakukan dalam konseling kelompok? Saya. Asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Lalu asas kesukarelaan. Baik, kalau sudah mengerti. Nah, semua sudah memperkenalkan diri ya. Mungkin siapa duluan yang mau menceritakan atau mengungkapkan masalahnya dari kalian tanpa saya tunjuk, dan semua juga pasti akan kebagian untuk menceritakan masalahnya. Siapa yang berkenan duluan? Saya. Ya, silakan. Jadi gini Kak, saya itu menyukai seseorang.
Tapi orang tua saya itu nggak ngizinin saya untuk pacaran dulu. Orang tua saya itu menyuruh saya untuk fokus ke sekolah, fokus untuk menjadi orang tua. Dan kalau soal percintaan itu orang tua saya itu belum setuju, belum apa ya, ya ya nggak setuju aja kalau saya tuh udah terjun ke dunia kayak percintaan seperti itu. Jadi ya saya tuh bimbang sih terus gimana karena saya udah suka sama seseorang, ya seperti itulah jadinya. Dan saya seperti itu. Terima kasih. Kalau saya gini kak, jadi di rumah itu gimana ya, kondisi keluarga saya tuh sedang panas banget gitu loh kak, antara ayah sama ibu saya. Jadi tiap hari itu konflik aja. Sedangkan saya itu sama sekali nggak mendapatkan perhatian dari orang tua saya. Sedangkan saya di sekolah kan juga butuh lah support atau semangat atau apa kayak nggak kok. Ya ampun, rasanya saya itu kayak broken home gitu loh kak. Jadi gimana solusinya menurut kakak? Nah, karena semua anggota sudah menyampaikan permasalahannya dan sudah mengemukakan semua masalahnya, mungkin masalah siapa dulu yang akan kita kaji dalam konseling kelompok ini? Mungkin Saya dulu sih nggak Iya. apa-apa. apakah tidak ada paksaan? Nggak ada kak. Baik, kalau gitu. Topik permasalahan pada kali ini yaitu masalahnya yang ada pada Kak Yesi. Bagaimana kelompok lainnya? Apakah setuju? Ya saya setuju. Baik, sebelum kita ke masalahnya, bisa diceritakan secara detail bagaimana masalahnya dan kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan tanggapan kepada masalah Kak Yesi ya. Oh ya baik. Silakan bisa diceritakan. Iya. Jadi gini kak, akhir-akhir ini tuh saya merasa bahwa ibu saya tuh udah gak sayang gitu loh. Dikit-dikit marah, gini salah, itu salah. Jadi itu tiap hari tuh kena marah terus. Bagaimana, ada tanggapan? Bentar ya. Memangnya ibu kamu dulu nggak seperti itu? Enggak Hap. Jadi dulu itu ibu ya penyayang gitu, gak pernah marah-marah atau apa, ngomel gak pernah. Mungkin saja ibumu sedang ada dalam masalah atau terbelenggu hal apa atau apa sehingga membuat ya pemicunya banyak. Siapa tahu? Enggak sih, cuma kapan hari itu pernah sih ayah ada masalah gitu sama keluarganya. Nah, mungkin kan ibu juga ikut campur dalam hal itu. Tapi kenapa kok pelampiasannya itu ke saya gitu loh? Oke. Bagaimana dengan ayah? Apa ayah juga sering marah-marah sama seperti ibu? Enggak sih, kalau ayah biasa-biasa aja. Kamu sering marah-marah itu karena ada masalah, sama seperti orang tuaku dulu. Orang tuaku dulu tuh juga sering banget marah-marah karena ya banyak masalah itu tadi. Ya, tapi kenapa ibuku yang marah-marah? Ayahku biasa-biasa aja. Ya mungkin ayah kamu itu orangnya tuh penyabar. Jadi aku harus positive thinking aja gitu ya. Karena kan semua orang tua emang sayang gitu sama anaknya. Bener banget. Kamu itu harus positive thinking. Gak ada kok orang tua yang gak sayang sama anaknya. Pasti semuanya tuh sayang. Ya mungkin karena ada satu dua hal yang membuat orang tua jadi sering marah-marah itu tadi sih. Kamu harus positive thinking aja. Nah, betul. Coba kamu ingat-ingat bagaimana sikap ibumu sebelum ayahmu mendapatkan masalah. Dulu ibu biasa aja ya, nggak suka marah-marah gitu kak. Cuma karena ada masalah itu, jadi sekarang ibu lebih sensitif orangnya. Kalau menurut aku sih, kalau ibu kamu sedang marah-marah kan kamu bisa kayak sedikit meringan bebannya dengan membantu. Kalau si ibu sedang masak, menyapu, mencuci piring itu kamu bantuin supaya agak meringankan bebannya sih gitu. Nah, betul. Kalau bisa juga kamu harus menunjukkan bakatmu, prestasimu lebih ditingkatkan lagi. Belajarmu juga harus ditingkatkan lagi agar ibumu semakin bangga denganmu. Ya, setuju. Iya, makasih kak. Iya juga ya kak, mungkin ibuku marah-marah mungkin karena kepikiran masalahnya ayah kali ya. Iya, jadi kamu tuh harus tetap positif thinking aja. Ibu kamu marah-marah itu bukan berarti ibu kamu tuh nggak sayang sama kamu. Cuma ya mungkin ada banyak problem gitu, jadi sering marah-marah. Iya benar juga ya. Bagaimana Yesi dengan pendapat temanmu? Iya kak, mungkin ada benarnya ya. Mungkin saya harus meningkatkan prestasi lagi supaya ibu bangga dengan saya. Bagus sekali. Bagaimana dengan perasaanmu sekarang? Apakah masih jengkel dengan ibumu? Tidak kak, saya merasa
lebih mendingan lah. Hati saya udah plong cerita ke kalian-kalian. Alhamdulillah kalau gitu. Berhubung waktu kita terbatas dan kita sudah melewati batas 30 menit sesuai kesepakatan kita tadi, berakhir pula konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari kalian. Tidak, Kak. Tidak. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin mendengar pesan dan kesan dari Kak Yesi yang masalahnya kali ini kita bahas. Jadi kesan-kesan saya setelah saya mengikuti kelompok konseling ini, saya benar-benar mendapatkan arahan dan bimbingan yang baik dari Kak Irsan dan juga Hapsari. Dan menurut saya itu sedikit meringankan beban saya yang sebelumnya saya benar-benar bermasalah dan gimana ya Kak, banyak pikiran gara-gara masalah itu, sehingga saya itu nggak bisa berpikir jernih atau malah sekolah atau kegiatan lain-lain gitu. Jadi makasih banget ya buat Kak Irsan dan juga Kak Hapsari. Ya, sama-sama. Bagaimana perasaanmu setelah menceritakan masalahmu dan mendapat tanggapan dan solusi dari anggota lain? Ya saya benar-benar plong gitu loh Kak. Jadi gitu loh, gimana ya, seneng banget gitu udah. Nah, kakak senang sekali mendengar kamu sudah lega dengan menceritakan masalahmu dengan kami, anggota kelompok kami dan dengan Ya, saya. Bagaimana kesan dan pesan dari anggota kelompok lain? Bisa disampaikan mungkin? Mungkin saya juga banyak belajar dari pengalaman Kak Yesi. Dan suatu saat kalau di keluarga saya juga problema yang sama dengan Kak Yesi, saya juga bisa mengatasi seperti yang dibahas hari ini, seperti itu. Saya juga kayak senang aja bisa konsultasi, bisa berbagi cerita, bisa sharing bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita bisa bertemu lagi di minggu depannya Iya. dan membahas masalah-masalah selanjutnya. Ya. Nah, sebelum diakhiri mungkin bisa dibimbing doa lagi. Tidak, kamu aja. Saya sudah kan tadi. Ya, silakan dibimbing doa Ya, untuk mengakhiri kegiatan. Iya. Untuk mengakhiri kegiatan ini berdoa mohon. Berdoa selesai. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti konseling kelompok ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.